Ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung dan subscribe di channel kami. Ya, kita lanjut lagi di alur cerita selanjutnya ya. Wah, cerita sebelumnya udah seru banget nih. Bagaimana cerita kedepannya? Kita simak sama-sama, oke? Di lagu berikutnya yaitu The Hovering Sojourn. Ya, jadi di sini instrumental aja ya. Ini suara Nomax lagi ya. Suara Nomax lagi muncul di lagu ini ya. Cuman instrumen dari suara Nomax. Kemudian lagu selanjutnya yaitu Brother Can You Hear Me, yaitu ya artinya saudaraku, dapatkah kau mendengarku? Bagaimana ceritanya? Yuk kita lanjut lagi. Di lagu ini diceritakan bahwa kita kembali lagi ke desa Rapenskill, bahwa Gabriel telah bersembunyi dan dilindungi oleh anak buah si Aris. Ya mungkin si Aris ini adalah komandonya dari si desa Rapenskill tersebut ya. Kemudian Aris meyakinkan penduduknya bahwa mereka harus membentuk pasukan pemberontak yang ada di perbatasan. Wilayah ini cukup kuat untuk melindungi kota. Aris mengatakan juga bahwa mereka tidak boleh menyerahkan Gabriel dalam keadaan apapun. Tapi di sisi lain, Gabriel merasa trauma banget ya dengan kondisi seperti ini, dan juga semakin dia meragukan karunia yang dia milikinya. Lebih dari sebelumnya, jika dia menyerahkan dirinya sendiri ke sang raja ya, ini mungkin menurut Gabriel ini akan mengakhiri semuanya kekacauan ini, dan mungkin menjadi kesempatan untuk kedamaian dan kebebasan bagi orang yang mendukungnya. Dan Gabriel pun merasa bahwa jika dia menyerahkan dirinya, kematiannya hanya pada dirinya. Karena si Gabriel ini nggak mungkin dia harus egois demi membuat hidupnya sendiri lebih bernilai dibanding semua penduduknya yang harus menerima akibatnya. Jadi si Gabriel tuh nggak mau seperti itu. Tapi meskipun Gabriel dalam keadaan kondisi bingung seperti ini, dia masih terngiang-ngiang dan tidak bisa menyingkirkan bayangan Putri Fight tadi ya dari ingatannya. Jadi masih kebayang-bayang lah gitu. Dan hal ini yang membuat Gabriel semakin bingung dalam kondisinya yang sekarang. Oke, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, yaitu yang berjudul A Life Left Behind. Di sini kita kembali lagi ke gerombolan sang raja yang sudah pulang sampai ke istana. Kemudian ada Putri Fight yang menyadari keinginannya untuk melihat Gabriel lagi tidak menyusut, dan dia nekat untuk bisa bersamanya. Tidak peduli bagaimanapun caranya, hal ini hanyalah sesuatu yang bisa dia rasakan, namun tidak bisa dijelaskan. Akhirnya sang putri itu membuat rencana untuk kembali ke Rapenskill keesokan harinya. Agar tidak ketahuan, dia memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya saat berpergian di luar istana. Karena dia sangat dekat dengan ibunya atau sang ratu Arambel ya, dia mencoba cerita semuanya dan mencoba minta izin kepada sang ratu itu untuk kembali ke Rapenskill. Sang ratu dengan mata yang berkaca-kaca akhirnya dia mau mengizinkan niat sang putri tersebut untuk kembali ke sana. Sang ratu pun mungkin tahu ya, dia tidak mungkin menghentikan sang putri mengejar cinta sejatinya. Meskipun begitu, sang ratu pun tetap ibu yang protektif. Akhirnya sang ratu menyuruh Pangeran Darius, kakaknya, diam-diam menyuruh untuk mengikuti adiknya untuk menjamin keselamatannya. Dan akhirnya Darius pun mengikuti atau bersedia mematuhi perintah dari ibunya. Tetapi selain mengawasi adiknya, si Darius ini dia punya niat jahat tersendiri nih. Dia punya niat yang jahat tersendiri yang membuat dia sangat bersemangat untuk melaksanakan perintah sang ibu. Apa kira-kira niat jahatnya? Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, yaitu berjudul Rapenskill. Setelah tiba di Rapenskill, sang putri yang sedang menyamar bertanya apakah ada yang tahu di mana dia bisa menemukan Aris. Karena kalau dia nanya si Gabriel langsung, mungkin penduduknya nggak mungkin dia akan langsung ngasih tahu. Dan mungkin
akan membuat kecurigaan terhadap orang-orang asing yang langsung menanya di mana si Gabriel. Akhirnya dia pinter nanya di mana Kak Aris gitu ya. Setelah dia nanya sana sini, tetap saja dia tidak mendapatkan informasi yang tepat di mana si Aris ini berada. Karena dia kelelahan, tidak mendapatkan informasi apapun, akhirnya dia coba beristirahat. Dalam peristirahatannya dia melihat seorang anak yang tidak lain itu adalah anak si Aris yang bernama Sander itu, atau yang dipanggilnya X itu ya oleh bapaknya. Akhirnya sifat lembut si sang putri Fight itu dapat dengan mudah mengambil kepercayaan anak itu. Dia meyakinkan Sander bahwa dia memiliki cara untuk dapat membantu ayahnya serta Gabriel jika dia bisa berbicara langsung dengan ayahnya. Tentu saja saat itu kakaknya Darius sedang mengawasinya dari jauh, dan sekarang Darius pun dapat mengetahui informasi apapun yang diperlakukan untuk mengatur dan menjalankan rencana atau niat jahatnya yang tadi. Aduh, jadi emang dipantau sama si Darius, dan mungkin dia udah tahu ya di mana alamatnya dari perbincangan si Putri Pate kepada si Sander. Wow, seru ini ya. Kita lanjut lagi. Dengan polosnya si Sander mengatakan sang putri harus ke camp militer di mana Aris sedang mempersiapkan pasukan pemberontak. Dan akhirnya si Fight ini langsung menuju ke sana ya. Dengan sangat berani mengungkapkan identitas aslinya bahwa dia adalah putri dari ayahnya sang Raja Navarius. Dia mengungkapkannya langsung kepada si Aris. Kemudian pada awalnya si Aris ini ingin segera menangkapnya tuh si putri itu tuh ya, karena ingin menahannya sebagai sandera untuk melawan Navarius. Tapi si Fight ini meyakinkan si Aris bahwa niatnya baik dan dia memiliki cara untuk mengakhiri konflik dan memulihkan perdamaiannya. Tapi dengan berat hati dia akan menjelaskan bagaimana caranya tersebut hanya kepada si Gabriel. Aris akhirnya setuju dan dia akhirnya dibawa ke tempat si Gabriel di mana Gabriel ini bersembunyi. Akhirnya setelah dia bertemu dengan Gabriel ya, jadi sang putri ini bertemu Gabriel, saling tatap-tatapan. Akhirnya secara tidak sadar dia langsung berpelukan. Dan di pelukannya dia merasa nyaman dan dia merasa ini adalah cinta sejatinya, dan mereka berjanji bahwasanya mereka tidak akan berpisah lagi. Tapi yang paling penting sekarang, bagaimana konflik dengan Raja Navarius perlu diselesaikan terlebih dahulu. Sebelum 3 hari yang ditentukan oleh sang Raja Navarius itu berakhir, sang putri berkata kepada Gabriel bahwa ia yakin bahwa Gabriel bisa meyakinkan ayahnya untuk mengampuni Gabriel serta semua Rapunzel. Dan sang putri pun tahu bahwa ayahnya itu juga memiliki sisi lembut dan juga pemaaf. Mereka hanya perlu membangkitkan kembali sisi baik ayahnya tersebut. Meskipun tidak ada banyak waktu tersisa, ia yakin bahwa dengan bersatunya mereka berdua, ayahnya akan sadar ada jalan untuk mengembalikan perdamaian ke seluruh negeri dan menghentikan kegilaan ini. Oke, itu adalah lagu dari Rapunzel. Kita lanjut lagi ke lagu yang selanjutnya, yaitu Chosen. Dan akhirnya kata-kata sang putri tadi terus terngiang di kepala Gabriel. Dan dia juga ingat lagunya di alun-alun kemarin itu dia berhasil menyentuh Raja Navarius meski hanya sebentar. Jadi Gabriel yakin ketiadaan seni dan musik serta suara parah yang diciptakan oleh si Nomak selama ini telah menyebabkan semacam kayak emosional antara Raja Navarius dan penduduknya, dan akhirnya mengarah ke kematian jiwanya dan tidak adanya kasih sayang di dalam hatinya. Jadi jika Gabriel dapat bertemu dengan raja dan ratu, dia tahu bahwa melalui kekuatan karunia musik ajaib miliknya, terlebih lagi dengan sang putri di sisi mereka,
Dia bisa menghidupkan kembali semangat mereka dan membawa mereka kembali ke suasana harmonis di kerajaan Navarius. Hanya dengan perlu setujunya dari si raja untuk mengabaikan Nomak sejenak dan cukup dia mendengarkan nyanyiannya si Gabriel. Dan akhirnya si Faith ini mencoba kembali ke istana untuk berbicara dengan sang raja dan meyakinkannya untuk bertemu dengan Gabriel supaya rencana yang dia buat barusan itu bisa berhasil. Ya, untuk lagu Chosen hanya itu saja ceritanya, dan kita lanjut lagi nih ya ke lagu selanjutnya, yaitu A Tempting Offer. Sementara itu masih di desa Rapenskill, Pangeran Darius membuntuti si Sander, itu anaknya si Aris ya. Dalam perjalanannya pulang malam itu, ketika si X akan memasuki rumahnya, Darius menyegrap dirinya, ya menyegrap si X ini dan memaksa masuk ke rumahnya, di mana akhirnya sang pangeran yang licik itu menyandra si X dan menunggu ayah dari anak malang tersebut pulang ke rumah. Akhirnya Aris pulang ke rumah dan mendapati Darius telah mendobrak masuk rumahnya. Jadi si X ini kayak dipeluk, dicekek gitu ya dari belakang, tapi nggak sampai kecekek banget, hanya untuk menakuti si Aris. Dan Aris juga di sini sadar bahwa dia adalah anak dari sang raja. Nah, si Aris ini mulai kebingungan apa yang terjadi. Akhirnya dia bertanya apa yang si Darius ini pengenkan darinya. Dan akhirnya si Darius di sini ternyata mau membuat tawaran kepada si Aris. Tawarannya adalah jika si Aris dapat memberikan si Gabriel ini kepada pangeran atau si Gabriel ini, si anaknya si X itu selama sisa hidupnya akan mendapatkan keamanan, jaminan ya, perlindungan dan juga kesejahteraan untuk si Sender. Jadi dia akan menikmati semua kekayaan yang akan diberikan kekaisaran, pendidikan terbaik dan kehidupan istimewa yang sama dengan anak Navarius sendiri. Dia akan mendapatkan apapun selama sisa hidupnya. Saat Aris mendengar tawaran tersebut, pilihannya sangat mudah. Jadi di sini Gabriel merasa bahwa bagaimanapun juga nanti pasti mereka akan mendapatkan Gabriel. Dan pada akhirnya meskipun sudah dengan keras berjuang melindungi Gabriel, Aris sadar kalau pasukannya juga tak akan menang melawan pasukan kerajaan. Dengan cara ini mungkin si Aris akan menjadi pahlawan bagi anaknya, karena memang cita-cita si Aris ini ingin membuat anaknya sejahtera di masa depannya ya. Dan kebetulan banget ada momen seperti ini. Tapi di sisi lain si Darius kenapa kok sangat penting banget dengan si Gabriel ini, apa urusannya ya gitu ya. Jadi selama ini si Darius telah hidup dalam bayang-bayang di luar cinta ayahnya. Jadi sang ayah kan memang terlalu cinta sama anaknya yang si Faith itu ya, putrinya. Jadi dia merasa bahwa tidak ada cinta dari ayahnya. Jadi mungkin di sini si Darius merasa cemburu terhadap adiknya yang tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya yang sama dengan adiknya. Yang kemudian si Darius ini berpikir jika dia berhasil menangkap Gabriel, maka dia bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan penghormatan ayahnya dan mendapatkan kekaguman sang ayah yang layak dia dapatkan. Wah, jadi makin seru nih ceritanya. Ya, lagunya kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, yaitu Digital Discord. Ya, di sini mulai bunyi lagi suara instrumen dari si Nomak untuk lagu ini ya. Jadi nggak ada ceritanya, suara dari Nomak aja. Oke, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, yaitu The X Aspect, yaitu Darius masih tetap di desa Rapenskill.
pada malam itu dan memberikan Aris waktu hanya 1 malam, yaitu malam itu aja ya, untuk mempertimbangkan tawarannya. Darius mengatakan kepadanya bahwa dia menunggu jawaban pagi ini, atau jika tidak maka kesempatan tersebut batal. Jelas Aris memilih keputusan yang sangat sulit untuk dibuat. Bagaimana bisa dia mengkhianati saudaranya sendiri? Bagaimana dia bisa mengkhianati kepercayaannya dari pasukan dan semua penduduk meninggalkan rencana revolusi mereka yang telah mereka kerjakan tanpa lelah selama bertahun-tahun sampai sekarang. Lalu si Aris ini juga masih ingat dengan janji kepada istrinya almarhumah ya, si Evangeline. Sebelum istrinya menghembuskan nafas terakhirnya, janji untuk memberikan perlindungan dan kehidupan untuk anak mereka dan mendedikasikan hidupnya untuk kebebasan bagi X. Setelah berpikir semalaman tanpa tidur, dia menyimpulkan bahwa dia tidak punya pilihan, dan untuk kepentingan terbaik bagi Sander, dia menghubungi Pangeran Darius lalu menyetujuinya. Ya akhirnya persyaratan yang diberi oleh Darius disetujui nih oleh si Aris. Dan dia berjanji nanti dia akan memberitahu waktu dan lokasi kepada Darius hari itu, di mana pertukaran kebebasan Gabriel demi masa depan X akan berlangsung. Wow. Keren sih ini ceritanya, luar biasa ya. Dream Theater bikin lagu sangat terkonsep banget ya. Jadi benar-benar terstruktur banget dari mulai ceritanya dan musiknya ya. Nanti kita review di akhir aja ya. Kita lanjut lagi ke lagu A New Beginning. Oke, akhirnya si Putri Fate ini bertemu dengan ayahnya ya, sang raja, dan dia berbicara apa yang dia niatkan sebelumnya. Tapi sayangnya ayahnya ini tidak setuju ya, karena ayahnya juga nggak suka kalau misalnya si Fate ini cinta dengan musuhnya sang ayah. Akhirnya membuat sang raja semakin enggan untuk bekerja sama. Nefarius atau sang raja berpikir bahwa ide untuk mempertemukan dirinya dengan Gabriel sangat konyol dan mungkin akan sia-sia aja si Fate ini untuk ngomong ke ayahnya seperti itu. Karena besok pasukannya akan membantai Rapunzel dengan kejam dan keji jika si Gabriel tidak menyerahkan dirinya kepada sang raja. Dan akhirnya Putri Fate ini memohon-mohon pada sang raja ayahnya ya, bahwa mereka si Gabriel ini hanya meminta satu kesempatan nih ke rajanya untuk didengarkan tanpa diganggu. Dan kalau misalnya si raja senang dengan apa yang akan diberikan Gabriel nanti, maka Gabriel akan setuju untuk dengan hormat untuk menyerahkan dirinya kepada sang raja sepenuhnya. Nah, tapi di sini akhirnya Nefarius berpikir, wah ini adalah kesempatan buat dia nih untuk menangkap si Gabriel dengan lebih mudah ya. Jadi Nefarius ini tetap tidak menunjukkan niat atau bahkan mempertimbangkan keinginan putrinya ya. Dan akhirnya sang putri pun frustasi ya, dia kesel, dia marah-marah dengan sifat kerasnya sang ayah. Seperti itu ya, rasanya dia tidak ada lagi rasa cinta dari sang ayahnya. Karena memang sang putri ini merasa perasaannya itu tidak dihargai oleh ayahnya. Dan kemudian di sini ada Ratu Arabel juga mengungkapkan ya, jadi dalam kondisi itu ada Ratu Arabel mengungkapkan bahwa dia melihat sifat keras kepala yang sama antara mereka berdua. Jadi si ratu ini merasa sang anaknya si Putri Fate ini sama si ayahnya itu memang sifatnya keras sama ya. Kemudian ratu mencoba memberitahu sang raja bahwa jika dia tidak setuju dengan pertemuan ini, putrinya tidak akan pernah memaafkannya dan dia akan kehilangan putrinya selamanya. Itu kata si sang ratu. Kemudian sang ratu ingat-ingat masa lalunya, bahwasanya dia memiliki perasaan romantis, sang rajanya ya memiliki perasaan romantis yang sama seperti Fate rasakan sekarang.
dan perasaan gairah kepada misteri hidup yang belum pernah kau jelajahi. Bug. Jadi itu kata sang ratu kepada suaminya, ada kata bugnya. Akhirnya Putri Fate di sini akhirnya menyadari bahwa kata bug yang tertulis di bagian belakang musik playernya yang dia temukan di gudang bawah itu tadi ya, mengacu pada ayahnya, dan menyadari ternyata musik player itu dulunya milik sang ayahnya. Jadi di sini diceritakan bahwasanya musik player itu adalah musik yang diberikan kepada Navarius ya, sang raja yang sekarang itu dulunya dari ayahnya si Navarius dulu ya. Akhirnya yang secara rahasia sering mendengarkan dan menikmati musik buatan manusia di zaman dulu. Jadi Navarius dulu juga sering dengar itu sebenarnya ya. Sama seperti Veit atau putri yang dia sekarang sering lakukan. Ketika masih anak kecil, Navarius selalu berlarian masuk dan keluar di lorong-lorong istana dan berlarian sambil mendengung di sekitaran kaki ayahnya ya. Berusaha untuk mendapatkan perhatian ayahnya yang sibuk. Karena sering berlarian dan mendengung seperti serangga, maka sang ayah kemudian sering memanggil Navarius dengan nama Buk. Ya, bukan artinya serangga ya. Di saat sang raja, ayah Navarius sedang tidur, disibukkan oleh urusan kerjaan, ayah Navarius akan menikmati waktu berharganya tersebut secara pribadi untuk memberikan jiwanya terapi dengan cara mendengarkan musik dari musik player yang dia simpan secara rahasia. Seringkali dia juga mengajak Navarius untuk menikmati musik yang menenangkan jiwa tersebut. Hadiah musik player yang dia berikan kepada anaknya adalah caranya untuk memberitahu Navarius bahwa mereka akan selalu memiliki hubungan spesial, tidak peduli bagaimana rumitnya kehidupan ini. Sering waktu berlalu, Navarius tumbuh dewasa dan ayahnya sang raja tumbuh tua dan lemah. Waktu berlalu membuat ketertarikan Navarius kepada mahkota raja, membuatnya menjadi pangeran yang ambisius dengan kekuatan dan kekuasaan. Hal itu pun membuat kehilangan kegemarannya dalam mendengarkan musik player yang dikasih ayahnya itu ya. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan musik dan lebih mementingkan ambisinya. Dan dengan munculnya Nomax malah semakin menenggelamkan ingatannya, dan musik player itu pun dibuang oleh Raja Navarius yang baru saja dinobatkan sebagai raja yang baru. Akhirnya sang putri pun setelah mengetahui kalau musik player tersebut adalah milik ayahnya dulu, akhirnya untuk pertama kali Putri Fate menceritakan soal musik player yang pernah mereka berdua nikmati dan yang selalu disembunyikan dari sang ayah selama ini. Si sang putri akhirnya ngasih unjuk, lihat ayah juga pernah menikmati keindahan musik nyata yang sebenarnya dan bukan sampah dari Nomax yang mengerikan itu. Dari mana kamu mendapatkan itu tuh, kata si sang raja ya. Yang kemudian Veit menjawab, ayah tak perlu tahu, aku bukanlah anak kecil lagi. Ayah aku adalah seorang wanita dewasa yang tidak mau diberitahu lagi apa yang harus kulakukan atau siapa yang boleh dan tidak boleh aku temui. Sekarang aku mohon, lihat ke dalam jiwa ayah dan tunjukkan padaku bahwa ayah bukanlah hanya seorang diktator tak berperasaan seperti yang dikenal banyak orang. Akhirnya sang Navarius di sini nggak sanggup lagi menyaingi kebijaksanaan sang istrinya maupun putrinya. Navarius sadar jika ia terus bersikeras, dia beresiko kehilangan sang putri selamanya. Akhirnya Navarius pun setuju untuk pertemuan tersebut. Jika Gabriel benar-benar yang terpilih dan bisa memengaruhi dia seperti apa yang putrinya tercinta katakan, maka ia akan menghentikan semua rencananya untuk menyerang Repenskill dan menghadiahkan kebebasan untuknya. Jika tidak, maka dia akan menerima penyerahan diri Gabriel seperti yang dijanjikan, di mana dia yakin hal itu akan terjadi. Dan dengan begitu
putrinya tidak akan pernah melihatnya lagi. Kita lanjut lagu terakhir dari alur cerita yang pertama ya, dari Act 1, yaitu The Road to Revolution, atau artinya jalan menuju revolusi. Sampai di sini akhirnya dengan sangat gembira Putri Fate segera berbagi berita dengan Gabriel yang masih bersembunyi di Rapunzel. Mengetahui bahwa Nefarious setuju untuk bertemu dan mendengarkan nyanyiannya, Gabriel mengatakan pada Fate dia tahu suatu tempat yang paling sempurna untuk pertemuan ini, dan agar usaha mereka semakin berhasil, mereka harus melakukan pertemuan tersebut di tempat itu pada malam hari. Lokasinya merupakan amphitheater yang telah terasingkan selama ratusan tahun di pinggir kota. Lokasi tersebut bernama Heaven's Cove. Oh ini ya. Nah ini adalah lokasinya. Dan tempat tersebut memiliki pemandangan yang dramatis dan indah. Dulunya merupakan tempat di mana musik sering diselenggarakan oleh manusia. Dan tempat itu Gabriel akan dapat memberikan penampilan terbaik dari karunia musik miliknya yang ajaib. Dan dia yakin jika Nefarious tercerahkan oleh musik miliknya, dia tidak akan meneruskan niat jahatnya lagi. Sebagai simbol perdamaian, Putri Fate setuju untuk bernyanyi bersama Gabriel. Sehingga ketika ayahnya mendengar kemurnian dan kepolosan cinta serta persatuan dalam gabungan suara mereka, takdir masa depan mereka berdua akan disetujui oleh sang raja. Tetapi karena mereka sadar selalu ada kemungkinan bahwa usaha mereka malam ini mungkin tidak berjalan sesuai keinginan mereka, maka Gabriel dan Fate memutuskan yang terbaik adalah mereka berdua harus lebih dulu bertemu di Heaven's Cove sebelum sang raja datang, untuk bersama-sama berlatih terlebih dahulu sebelumnya, agar mereka dapat memberikan penampilan terbaik mereka malam itu. Fate kemudian memberitahu lokasi pertemuan tersebut kepada ayahnya. Kemudian hari itu Nefarious dan ratunya Arabelle mulai berangkat melakukan perjalanan. Sang raja pergi ke lokasi tersebut. Masih dengan perasaan pesimisnya, dia membawa para pasukan penjaga di belakangnya untuk bersiap jika prediksinya benar bahwa Gabriel tidak akan bisa menangkap dirinya. Dan akhirnya dia dapat menahan Gabriel. Oke, itu adalah alur cerita yang pertama dari album ini. Luar biasa, sangat seru banget teman-teman ceritanya ya. Ya luar biasa emang musik ini, si profesor musik ini memang terstruktur, terkonsep banget dalam membuat album ya. Sampai ada ceritanya kayak gini, ceritanya seru juga ya. Ya untuk alur cerita yang kedua atau act 2 dari album ini ya, kalau di kaset ini kaset yang keduanya ya. Kita lanjut lagi nanti di video selanjutnya yaitu part 3. Oke? Karena memang ceritanya wah udah sangat-sangat seru lagi dan membuat penasaran ya apa endingnya. Oke, jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Agar nanti notifikasinya muncul silakan tekan loncengnya ya supaya ada pemberitahuan di part 3-nya. Silakan. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.